Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hestia Siparipki, saya dari Prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bahaya dari tindakan terorisme. Sebelum saya menyebutkan beberapa bahaya dari tindakan terorisme, di sini saya akan membacakan atau akan memaparkan arti dari terorisme tersebut. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dan juga menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis lingkungan kehidupan. Sedangkan radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Di sini saya akan memaparkan beberapa bahaya dari tindakan terorisme yang berkembang di kalangan masyarakat. Yang pertama, memakan banyak nyawa. Adanya aksi terorisme tersebut yang tujuan awalnya untuk memerangi orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak beragama Islam, tetapi justru dari penyerangan tersebut lebih banyak orang Islam yang melayang nyawanya dibandingkan sasaran yang akan dimusnahkan. Hal ini jika dalam ilmu akuntansi dinamakan tidak balance atau tidak seimbang. Bagi para terorisme, hal ini dijadikan sebagai resiko dari jihad, tetapi harusnya mereka berpikir kembali berapa banyak nyawa yang tidak bersalah melayang. Yang kedua, meresahkan banyak umat. Adanya gerakan terorisme ini meresahkan banyak orang karena penyerangan tersebut dilakukan dengan cara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan mereka tidak tenang karena keamanan mereka merasa terancam. Yang ketiga dari bahaya terorisme adalah menimbulkan banyak kerusakan. Saat terjadi penyerangan para kaum terorisme kepada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh, maka akan menimbulkan banyak kerusakan di bumi. Kerusakan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga akan menimbulkan kerusakan moral para pemuda. Kerusakan fisik seperti bangunan seringkali terjadi ketika mereka melakukan penyerangan dengan alat-alat yang benar-benar menghancurkan seperti bom. Dan dengan bom yang mereka ledakan, bangunan akan hancur dan akan menimbulkan kerugian banyak pihak. Yang keempat dari bahaya aksi terorisme tersebut adalah menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi akibat adanya aksi terorisme tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada pihak pemerintah, swasta, dan perorangan. Adapun kerugian terhadap pemerintah seperti rusaknya jalan ataupun gedung yang mereka bom adalah gedung milik pemerintah. Dan adapun kerusakan atau kerugian terhadap pihak swasta seperti mereka melakukan penyerangan kepada tempat-tempat yang merupakan usaha milik swasta. Hal ini justru akan sangat menyakitkan pihak swasta. Dan kerugian terhadap perorangan. Kerugian terhadap perorangan terjadi jika usaha perorangan ataupun rumah ataupun barang-barang milik perorangan ikut hancur akibat adanya ulah mereka. Dalam ketiga hal kerugian tersebut, dalam satu kasus tindakan terorisme dapat menyebabkan 3 kerugian terhadap lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan. Yang kelima yaitu menghilangkan rasa saling kasih sayang. Gerakan terorisme ini mengajarkan seseorang bertindak dengan cara kekerasan. Mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya. Padahal orang yang mereka serang, orang yang mereka anggap musuh, mereka itu belum tentu benar-benar bersalah. Mereka melakukan hakim sendiri dengan cara menuduh salah terhadap orang yang mereka jadikan sasarannya. Padahal yang benar menurut Islam, melakukan penyerangan dibolehkan jika orang lain mengganggu terhadap kita. Yang keenam yaitu menghancurkan nasionalisme bangsa. Adanya gerakan terorisme ini sudah tentu akan menghancurkan nasionalisme bangsa.
Mereka melakukan penyerangan terhadap masyarakat sendiri yang memang merupakan saudara sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan yang akan semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Para pemuda seharusnya diajarkan untuk saling menghargai, saling menerima perbedaan satu sama lain, serta saling menyayangi agar nasionalisme bangsanya semakin tinggi. Yang ketujuh yaitu meracuni pikiran anak bangsa. Adanya gerakan terorisme ini tentu akan menjadi racun pada pikiran anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang sebaiknya diberi contoh yang baik, yaitu saling rukun dan gotong royong, bukan malah melakukan penyerangan. Yang dilakukan para teroris yang menyebabkan anak bangsa secara tidak langsung berpikir keras. Anak muda pemikirannya masih susah terkendali sehingga jika ada yang melakukan penyerangan, mereka sering terpancing untuk melakukan penyerangan kembali. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran terhadap para generasi selanjutnya. Yang kedelapan yaitu mencoreng nama baik Islam. Terorisme yang melakukan jihad dengan cara melakukan penyerangan tentu akan mencoreng nama baik Islam, karena Islam yang sebenarnya itu adalah agama yang penuh kasih sayang, tidak kaku, serta peduli terhadap sesama. Bukan seperti para terorisme yang tidak mau menerima setiap perbedaan. Mereka melakukan jihad dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan Islam yang benar adalah mereka melakukan jihad dengan cara yang baik, yaitu tidak memusnahkan budaya dan heuristik masyarakat, tetapi justru akan membawa budaya dan mengarahkannya ke jalan Islam, sehingga masyarakat pun akan menerima Islam dengan baik tanpa menggunakan kekerasan, dan Islam akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi di sini kesimpulannya saya memaparkan tentang bahaya dari tindakan terorisme. Yang pertama yaitu memakan banyak jiwa, yang kedua yaitu meresahkan banyak umat, yang ketiga yaitu menimbulkan banyaknya kerusakan, yang keempat yaitu menimbulkan kerugian ekonomi, yang kelima menghilangkan rasa saling kasih sayang, yang keenam menghancurkan nasionalisme bangsa, yang ketujuh meracuni pikiran anak bangsa, dan yang terakhir yaitu mencoreng nama baik Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.